Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiranto Prayoga dari Fakultas Teknik Industri, NIM 2021 0201 084. Ingin menjelaskan presentasi ragam bahasa. Ditinjau dari dua sudut. Yang pertama, menurut golongan penutur bahasa. Yang kedua itu jenis pemakaian bahasa. Sudut pandang penutur bahasa ada 3, yaitu ragam daerah. Ragam daerah atau disebut logat atau dialek. Yang kedua, ragam pendidikan, yaitu ragam bahasa baku dan tidak baku. Yang ketiga, sikap penutur, yaitu mencakup sejumlah corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada asasnya tersedia bagi tiap-tiap pemakaian bahasa. Kemantapan dinamis memiliki kaidah dan aturan yang relatif tetap dan luas. Yang kedua, kecendikiaan bahasa baku sanggup menggunakan proses pemikiran yang rumit, berbagai ilmu dan teknologi. Yang ketiga, keseragaman kaidah, keseragaman atau aturan norma. Kapan bahasa Indonesia baku dapat digunakan? Yang pertama itu komunikasi resmi, yang kedua wawancara teknis, yang ketiga pembicaraan di depan umum, yang keempat pembicaraan orang yang dihormati, lebih tua, lebih tinggi status sosialnya, dan orang yang baru dikenal. Selanjutnya ciri struktur atau unsur-unsur bahasa Indonesia baku. Yang pertama, pemakaian awalan dan ber bila ada secara eksplisit dan konsistensi. Yang kedua, pemakaian fungsi gramatikal S sampai P disebut secara eksplisit dan konsisten. Yang ketiga, pemakaian fungsi bahwa dan karena bila ada secara eksplisit dan konsisten. Pemakaian kata penghubung secara tepat dan ajek. Yang keempat, pemakaian pola fase verbal aspek plus agen verba bila ada secara konsisten. Yang kelima, pemakaian konstruksi sinteksi lawan analitik. Yang keenam, pemakaian partikel kah, lah, dan pun secara konsisten. Yang ketujuh, pemakaian preposisi yang tepat. Yang kedelapan, pemakaian bentuk ulang yang tepat menurut fungsi dan tempatnya. Yang kesembilan, pemakaian unsur-unsur leksikal berikut berbeda dari unsur-unsur yang menandai bahasa Indonesia baku. Yang ke-10, pemakaian ejaan resmi yang sedang berlaku EYD. Yang 11, pemakaian peristilahan resmi. Yang ke-12, pemakaian kaidah yang baku. Perbedaan ragam bahasa tulis dan bahasa lisan. Yang pertama, dari segi suasana peristiwa, tulisan tidak berhadapan, lebih lengkap, ringkas, jelas. Lisan berhadapan. Yang kedua, segi intonasi, panjang pendek, tinggi rendah, keras lembut, lebih rumit. Yang ketiga, eristik bahasa tulisan menurut Goeller. Yang pertama, kulari, segala informasi atau gagasan yang ditulis dapat memberi keyakinan bagi pembacaan bahwa hal tersebut masuk akal atau logis. Brevity, gagasan tersulit yang disampaikan bersifat singkat. Yang ketiga, clarity, jelas, mudah dipahami. Berbahasa Indonesia yang baik, sesuai dengan tempat kejadian, kontak bahasa sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Tidak selalu beragam baku. Pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaiannya.
Berbahasa Indonesia yang benar, bahasa yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku, itulah yang merupakan bahasa yang benar. Pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasaran dan yang mengikuti kaidah yang betul. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.